Halo semua, kami dari kelompok 3 dengan saya Diego. Dan di sini ada saya Naila. Jadi pada video ini kami akan menyampaikan materi tentang instrumen dan operasi moneter, suatu topik yang sangat luas, tapi penting banget buat ngerti gimana cara bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi. Betul, kita langsung bahas bareng-bareng ya, biar gampang diikutin. Oke, untuk membuka pembahasan, kita mulai dari gambaran besar dulu. Jadi, kebijakan moneter merupakan instrumen utama bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Nah, supaya transmisi kebijakan moneter bisa berjalan efektif, Bank Indonesia menggunakan seperangkat instrumen operasional yang saling terhubung. Dan semua instrumen itu nggak bisa berdiri sendiri kan ya, Go? Betul, sehingga desain operasionalnya juga menentukan seberapa responsif kebijakan moneter terhadap kondisi pasar. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Yang pertama itu ada operasi pasar terbuka atau OPT atau OMO atau Open Market Operation. Jadi, instrumen ini adalah instrumen utama yang mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar. Bentuknya itu bisa repo, reverse repo, surat berharga BI, sampai term deposit. Nah, pesertanya ini juga bank-bank yang sudah dapat izin dari BI, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Jadi, OPT ini bisa dilakukan rutin atau planning ya, Nay? Betul, tenornya ini juga fleksibel. Ada yang paling cepat itu 1 hari atau overnight, sampai paling lama itu 12 bulan. Contohnya di kalender OPT BI periode 23 Oktober sampai 9 November 2025. BI terlihat menyesuaikan likuiditas sesuai kebutuhannya. Contohnya ini bisa dilihat salah satunya pada 27 Oktober 2025. BI itu melakukan OPT bertenor semuanya itu sama-sama 1 minggu lewat repo, SBI, reverse repo, dan term deposit. Nah, kombinasi ini nunjukin kalau BI itu sedang menyerap likuiditas yang cukup besar untuk menstabilkan pasar uang di jangka pendek. Nah, selanjutnya itu ada standing facilities. Nah, fasilitas ini diberikan pada akhir hari untuk membantu bank memenuhi kebutuhan likuiditas di jangka pendek. Makanya tenor atau jangka waktunya itu cuma 1 hari aja. Nah, ada 2 jenis standing facilities, yaitu ada deposit facility, itu kalau bank punya kelebihan dana, dan juga ada lending facility, itu kalau bank mengalami kekurangan likuiditas. Tapi kalau lihat dari data Februari 2025, kemudian fasilitas ini lebih dominan ke deposit facility ya daripada lending facility. Betul, kalau misalkan lihat dari data Februari 2025, memang yang lebih dominan itu deposit facility, yang artinya likuiditas itu lagi longgar-longgarnya. Tapi kalau misalkan kita lihat di data lain, ya, contohnya di April 2025, itu sempat muncul penggunaan lending facility sebesar 600 miliar rupiah. Nah, itu menandakan adanya tekanan likuiditas kecil, tapi sifatnya itu cuma sementara. Nah, selanjutnya itu ada giro wajib minimum. GWM ini adalah dana minimum yang harus disimpan bank umum di Bank Indonesia. Besarnya persentase itu ditentukan dari DPK atau dana pihak ketiga. Nah, fungsinya itu bukan cuma sekedar kewajiban regulasi aja, tapi juga alat untuk mengatur likuiditas. Jadi pesertanya sama ya, bank-bank yang juga ikut OPT dan lending facilities. Betul, sama juga. Tapi bedanya itu ada di pricing. Kalau GWM ini bukan dalam bentuk suku bunga seperti OPT atau standing facilities tadi, tapi murni persentase dari DPK yang wajib di-store ke BI. Kalau lihat data 2025, Biro BUMN itu fluktuasinya besar ya, sementara bank swasta lebih stabil. Betul. Nah, itu menggambarkan strategi likuiditas mereka yang beda-beda. Kalau bank swasta itu biasanya lebih menjaga buffer yang lebih besar, sedangkan BUMN itu lebih menjaga likuiditasnya supaya lebih dinamis karena kebutuhan pembayarannya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem koridor dan lantai. Dua desain ini dipakai bank sentral buat mengarahkan suku bunga pasar. Kalau di sistem koridor itu ada yang namanya batas atas atau lending facility, dan juga ada yang namanya batas bawah atau deposit facility, seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, bank sentral ini menjaga likuiditas supaya suku bunga itu bergerak di antara kedua batas itu. Jadi bank sentral harus aktif banget ya buat ngatur likuiditasnya. Betul, dan kalau kita lihat tuh beberapa negara sempat berpindah dari sistem koridor ke sistem lantai. Contohnya nih di Eropa, sebelum 2008 mereka itu pakai sistem koridor. Tapi setelah krisis, serangkaian kebijakan kayak LTRO itu bikin cadangan bank mereka itu sangat besar. Akhirnya sejak 2015, suku bunga pasar nempel terus ke deposit facility rate. Tandanya mereka itu mulai masuk ke sistem lantai. Berarti kalau cadangannya melimpah, suku bunga otomatis turun ke level simpanan. Betul banget, sistem lantai emang bikin suku bunga stabil di bawah karena cadangan besar membuat perubahan kecil di likuiditas itu nggak terlalu berpengaruh. Nah, selanjutnya kita masuk ke manajemen likuiditas pemerintah. Arus kas pemerintah itu penting karena semua penerimaan dan pengeluaran lewat RKUN di BI, khususnya di konteks Indonesia ya. Jadi pajak masuk, belanja, atau pembayaran utang itu langsung memengaruhi cadangan perbankan. Termasuk transaksi surat berharga juga kan. Betul, settlement SBN juga berpengaruh. Penerbitan SBN nyerap likuiditas, sedangkan pembayaran pokok atau bunga justru nambah likuiditas. Belum lagi ada yang namanya arus BUMN, seperti dividen atau kompensasi. Itu semua harus diprediksi biar likuiditas tetap stabil. Oh, makanya dipakai model T+1 ya. Betul, model T+1 itu memproyeksikan kas pemerintah untuk hari berikutnya berdasarkan pada penerimaan belanja, pajak, dan jatuh tempo utang. Biasanya pakai metode statistik seperti regresi atau RMAX supaya kebutuhan cash buffer dan risiko kekurangan likuiditas itu bisa diantisipasi. Terus hasilnya dirangkum lewat dashboard ya. Betul, nah dashboard ini biasanya berisi proyeksi kas harian, perbandingan forecast dan realisasi, indikator risiko seperti forecasting error, dan daftar transaksi besar yang bisa menggerakkan likuiditas. Nah, dari situ diputuskan nih apakah perlu konsolidasi kas atau perlu menunda belanja atau langkah lain supaya saldonya itu nggak turun di bawah batas minimum. Oke, sekarang masuk ke bagian kerangka kolateral. Jadi dalam operasi moneter, bank sentral hanya menerima aset tertentu sebagai jaminan. Bank sentral memperhatikan kualitas, risiko, dan stabilitas harga aset tersebut. Jadi ada 3 ruang lingkupnya, yaitu eligible securities seperti SBN, corporate atau SME kolateral seperti aset korporasi yang memenuhi syarat, dan instrumen syariah. Jadi bank sentral itu tetap lihat risiko di balik asetnya ya? Betul, jadi risikonya itu seperti wrong way risk yang terjadi ketika risiko gagal bayar dari pihak peminjam meningkat pada saat yang sama ketika nilai kolateralnya justru menurun. Nah, bank sentral menggunakan haircut untuk menjaga konsistensi penilaian risiko antar aset. Terus haircuts itu maksudnya gimana, Diego? Nah, jadi haircut itu potongan nilai jaminan. Misalnya itu aset senilai 100 miliar, tapi setelah haircut 20%, yang diakui itu cuma 80 miliar. Tapi haircut juga harus stabil. Kalau
terlalu naik turun ikut kondisi ekonomi, atau disebut pro-cyclicality, nanti malah bikin pasar makin goyang dan memperburuk volatilitas. Terus stress test intinya buat lihat seberapa kuat nilai kolateral kalau kondisi pasar memburuk. Selanjutnya instrumen syariah. Jadi ada 3 instrumen utama, yaitu sukuk, komoditi murabahah, dan repo syariah. Nah, sukuk itu mewakili kepemilikan atas aset, imbal hasilnya dari margin, bukan bunga. Terus komoditi murabahah, itu skema jual beli komoditas dua arah untuk ngasih likuiditas, dengan margin yang sudah ditentukan di awal. Terus untuk repo syariah, itu udah transaksi jual beli sukuk, yaitu spot dan buyback, yang dipisah akadnya, jadi nggak menyerupai bunga. Tapi ada nggak sih resiko dari instrumen syariah itu sendiri kayak di instrumen konvensional mungkin? Ada dong resikonya untuk sukuk yaitu kurang likuiditas sekunder, untuk komoditi murabahah resikonya itu volatiltas harga, dan untuk repo syariah pasarannya itu lebih kecil dibanding repo konvensional. Jadi tetap ada risikonya ya. Terus kalau poin kunci instrumen syariah itu ada apa aja sih? Jadi ada 3 kunci yaitu tradability yang artinya dapat diperdagangkan tapi harus sesuai pada prinsip syariah. Yang kedua itu ada tawaruk yaitu transaksi buat dapetin likuiditas lewat jual beli komoditas. Dan ketiga itu dokumentasi yang bertujuan untuk memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Kalau buat desain operasi mingguan dari SOP repo syariah itu gimana? Jadi intinya operasi mingguan itu bank sentral menyediakan instrumen syariah secara rutin tiap minggu supaya bank syariah ini punya akses likuiditas yang stabil, transparan dan terjadwal. Nah, kalau SOP repo syariah intinya standar buat transaksi agar transaksi benar-benar memenuhi syariah. Terakhir, kita masuk ke pengembangan pasar uang, baik konvensional maupun syariah. Jadi intinya pengembangan ini penting supaya transmisi kebijakan moneter lebih efektif dan likuiditas di pasar uang makin dalam. Komponennya itu ada apa aja sih kira-kira? Jadi ada 3 komponen utamanya yaitu quotation system, yaitu platform penawaran harga antar bank yang penting untuk transaksi suku bunga atau biasa disebut dengan yield. Karena quotation itu mencatat harga, syarat, tenor, dan ketentuan transaksi. Yang kedua ada benchmark rate yaitu suku bunga acuan. Ketiga itu ada infrastruktur pasar uang. Ini cara kerja pasar uang di level operasional. Jadi bagaimana harga terbentuk, bagaimana likuiditas tercipta. Tapi yang aku dengar tuh Jibor sendiri bakal diberhentikan tahun 2026 nanti ya? Ya, itu bagian dari reformasi benchmark untuk meningkatkan kredibilitas pasar. Di sisi syariah, BI membangun Islamic Trade yang sesuai prinsip syariah. Nah, data terkini juga menunjukkan bahwa lebih dari 90% bank syariah sudah aktif dalam transaksi pasar uang. Oke, sebagai penutup, mungkin dapat kita simpulkan kalau efektivitas kebijakan moneter itu sangat bergantung pada integritas seluruh instrumen, mulai dari operasi pasar terbuka, standing facilities, giro wajib minimum, hingga kerangka kolateral dan instrumen syariah. Nah, koordinasi dengan kebijakan fiskal melalui model T+1 juga penting untuk menjaga stabilitas likuiditas. Nah, terus penguatan benchmark rate dan kedalaman pasar uang, baik konvensional maupun syariah, juga memperkuat transmisi kebijakan moneter. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini dari awal sampai akhir. Ada, sampai jumpa. Sampai jumpa.